POV Heru. POV Heru. Aku dan Usna memutuskan untuk tidur di gua ini karena kondisi Usna belum membaik, dia masih lemas dan badannya masih panas. Aku merasa kasihan saat melihat wajah Usna, dia terlihat sangat lelah, wajahnya pucat sekali. Aku berpikir kalau saja aku tidak mengajak teman-temanku ke sini mungkin ini tidak akan terjadi. Dan pasti kita sekarang sedang bersenang-senang menikmati liburan, bukan malah seperti ini. Aku memutuskan malam ini akan tetap di gua ini. Tapi entah sampai kapan aku pun tidak tahu, mungkin sampai keadaan Usna sudah benar-benar membaik dan badannya sudah tidak panas lagi. Kalaupun keadaan Usna besok masih seperti ini, maka aku dan Usna akan tetap bertahan di gua ini sampai Usna sembuh. Har, lo gak tidur? Tanya Usna. Iya As, ini sebentar lagi aku akan tidur, kamu istirahat dulu ya biar kita bisa cepat sembuh dan kita bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari teman-teman kita. Ucapku pada Usna. Maaf ya aku jadi ngerepotin kamu. Gara-gara aku kita jadi tidak bisa melanjutkan perjalanan dan malah hanya bisa diam di dalam gua ini. Usna terlihat menyesal karena telah merepotkanku, padahal aku sama sekali tidak merasa dia merepotkanku. Kamu tidak perlu minta maaf seperti itu. Aku sama sekali tidak berpikiran kalau kamu ngerepotin aku. Kita kan teman dan kita sudah berteman cukup lama, jadi gak perlu ngerasa gak enak gitu. Kataku pada Usna. Terima kasih banyak ya Har, kamu udah mau jagain aku. Usna memegang tanganku. Sama-sama, udah sekarang kamu istirahat dulu biar cepat sembuh, ucapku pada Usna. Mungkin Usna juga tidak bisa tidur, entah apa yang dia pikirkan saat ini. Aku sangat merasa bersalah kepada teman-temanku. Entah di mana mereka saat ini dan sedang apa mereka sekarang. Saat hendak memejamkan mata aku malah teringat dengan sosok neneknya. Pasti sekarang dia sangat khawatir kalau tahu aku dan teman-temanku tidak mendengarkan ucapannya dan kami tetap nekat untuk mendaki ke gunung larangan ini. Sungguh aku sangat merasa bersalah dan berdosa karena telah membohonginya. Aku kembali membuka mata dan melihat ke arah Usna memastikan kalau dia sudah benar-benar tidur dengan nyenyak. Maafin aku ya As. Gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Andai aku tidak mengajak kalian ke sini pasti ini semua tidak akan pernah terjadi. Aku mengelus lembut kepala Usna yang sedang tertidur. Aku kembali berusaha untuk memejamkan mata, berharap aku bisa segera tidur agar besok pagi badanku kembali segar dan memiliki tenaga yang lebih banyak untuk melanjutkan perjalanan. Setelah mencoba memejamkan mata walau susah, akhirnya aku tertidur pulas juga. Kekek, saat membuka mata aku kembali melihat kekek yang katanya dia adalah kekek buyutku. Kamu sudah bangun cucuku, dia mendekatiku. Ada apa kek? Kenapa kekek datang lagi? Tanyaku pada si kekek. Kekek akan memberikan kamu kesempatan sekali untuk ikut kekek keluar dari gunung ini nak. Gunung ini sangat berbahaya, tidak ada yang berani untuk naik ke gunung ini nak. Bahkan jika ada yang tahu kalau kalian tersesat dan hilang di gunung ini, tidak akan ada yang berani naik ke gunung ini untuk menolong kalian. Ucap si kekek dengan sungguh-sungguh. Ya, aku tahu itu kek. Tapi aku akan tetap pada pendirianku kek. Aku tidak akan pernah keluar dari gunung ini sebelum aku menemukan teman-temanku dan aku akan membawa mereka keluar bersamaku. Aku tetap pada pendirianku selama ini. Tapi itu tidaklah mudah cucuku. Belum tentu kamu bisa berhasil menemukan mereka. Gunung ini sangat berbahaya nak. Para penunggunya haus akan darah manusia. Kekek terus saja membujukku. Apapun rintangannya aku akan tetap berusaha untuk menemukan mereka kek. Akan aku lalui segala rintangan yang ada. Mereka bukanlah orang lain kek. Mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabat terbaik yang pernah aku punya. Dan aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri kalau aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tegasku. Baiklah nak, kalau itu sudah menjadi keputusanmu yang bulat, kekek tidak bisa apa-apa lagi nak. Tapi ingat, setelah ini akan ada hal besar yang akan kamu hadapi bersama teman-temanmu. Kekek memasang wajah serius. Hal besar apa kek? Tanyaku penasaran. Kamu ingatkan omongan kekek tadi? Kamu adalah satu-satunya yang bisa keluar dari sini. Jadi hanya kamu yang bisa menyelamatkan teman-temanmu yang lain. Harapan mereka bertumpu di pundakmu, jadi kalau itu kemauanmu jangan kamu kecewakan mereka. Kekek menasihatiku sambil menepuk pundakku. Ya kek, aku akan berusaha sebisaku, aku akan melakukan apapun yang aku bisa demi menyelamatkan mereka semua. Ucapku meyakinkan kekek. Jaga diri kamu baik-baik,
Kamu harus menghindar dari kejaran hantu pendaki gunung larangan ini karena kalau sampai kamu tertangkap maka kamu akan dijadikan tumbal oleh penguasa gunung larangan ini dan kamu tidak akan bisa lagi bertemu dengan orang-orang yang kamu sayang. Ucapnya lagi. Terima kasih banyak atas nasihat Kekek. Dan Kekek tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku karena aku akan baik-baik saja Kek. Aku akan terus berdoa sebisaku agar terhindar dari bahaya yang mengintai kami. Aku meyakinkan Kekek buyutku. Kekek yakin kamu pasti bisa nak. Kekek percaya sama kamu. Kamu anak yang hebat dan juga kuat, kamu bisa melakukan semua yang kamu mau dan kamu juga bisa melindungi teman-teman kamu. Tapi ingat itu tidak akan mudah. Karena para penghuni gunung ini tidak akan membiarkan kalian lolos dengan mudah. Kekek kembali memperingatkan aku. Kekek doakan saja semoga cucumu ini bisa melewati segala rintangan dengan mudah dan bisa segera keluar dari gunung ini. Aku meminta restu dari Kekek buyutku. Tanpa kamu minta, Kekek akan selalu mendoakan kamu. Kekek juga akan selalu memantau kamu. Kekek memang tidak bisa menyelamatkan kalian semua, tapi Kekek akan selalu membantu yang sebisa Kekek. Sambil mengelus lembut kepalaku. Kekek pamit dulu, jaga diri kamu baik-baik. Kekek akan selalu ada untuk kamu walaupun kamu tidak melihat Kekek. Ingat, jangan pernah terkecoh dengan tipu muslihat dari penunggu gunung larangan ini. Mereka bisa menjadi apapun untuk bisa mengelabui kalian seperti yang dialami oleh temanmu ini. Sambil melihat ke arah Usna. Baik Kek, terima kasih nasihatnya. Ucapku lagi. Jaga dia baik-baik, raga yang lemah akan mudah dikuasai oleh mereka. Kondisi temanmu sedang tidak baik-baik saja, dia bisa dimanfaatkan oleh mereka yang tak kasat mata, bahkan mereka bisa meminjam raganya. Kekek kembali menasihatiku. POV Heru. Setelah si Kekek pergi aku langsung terbangun dari tidur. Dan aku baru sadar kalau barusan aku hanya mimpi. Dan kenapa Kekek mendatangiku lewat mimpi. Tapi mimpi itu sangatlah nyata, aku masih ingat betul nasihat yang Kekek berikan untukku. Ternyata aku hanya mimpi. Dan Kekek memberikan aku pesan lewat mimpi. Maafkan aku Kek, aku akan tetap pada pendirianku. Aku tidak akan pernah meninggalkan teman-temanku di tempat terkutuk ini. Aku akan selalu berusaha melindungi mereka dan aku akan berusaha semampuku untuk mengajak mereka keluar dari gunung ini. Ucapku sambil menitikkan air mata. Aku melihat keluar gua dan ternyata hari sudah pagi. Tadi malam ternyata aku tidur dengan nyenyak. Dinginnya angin malam dan banyaknya nyamuk ternyata tidak mengganggu tidurku sama sekali, bahkan aku tertidur dengan sangat pulas. Begitupun dengan Usna, dia juga sangat nyenyak, bahkan sekarang dia belum juga terbangun dari tidurnya. Nyetak sekali Usna tidurnya, sebaiknya aku cek tubuhnya apakah masih demam atau tidak. Aku langsung memegang kening Usna untuk mengecek keadaannya apakah masih panas atau tidak. Alhamdulillah ternyata Usna sudah tidak demam. Untung saja aku membawa kotak obat yang bisa membantu kami saat seperti ini. Gumamku mengucap syukur. Aku sangat bersyukur dan sedikit lega karena Usna sudah tidak demam lagi. Tapi sepertinya kondisinya masih lemas, dia mungkin masih butuh istirahat. Jadi sekarang aku tidak membangunkan Usna, aku biarkan saja dia tertidur dengan nyenyak agar badannya kembali sehat dan tidak lemas lagi. Untuk kakinya udah sembuh belum ya? Lebih baik aku cek saja dulu, semoga sudah sembuh juga kakinya. Aku langsung mengecek kaki Usna yang kemarin keseleo. Aku memperhatikan kaki Usna, takut kalau makin bengkak dan tambah parah. Kalau sampai itu terjadi, Usna mungkin sementara waktu tidak bisa berjalan dulu. Alhamdulillah kakinya juga sudah tidak bengkak dan luka-luka yang ada di kakinya sudah sedikit mengering. Semoga saja Usna sudah bisa berjalan tanpa merasakan sakit pada kakinya. Aku kembali memperbaiki posisi kaki Usna. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Masa aku hanya diam saja di sini tanpa berbuat apa-apa sedangkan kondisi Usna tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan? Aku bergumam sendiri. Lebih baik aku masak dulu. Usna harus sarapan agar dia bisa minum obat penurun demam lagi dan bisa menambah tenaganya. Ucapku. Walaupun demamnya sudah turun, tapi Usna harus tetap meminum obat penurun demam agar dia bisa benar-benar sembuh dan nanti saat dalam perjalanan dia tidak kumat demamnya lagi. Aku membuka ransel untuk melihat persediaan logistik karena seingatku masih ada stok 2 mie instan, lumayan bisa buat sarapan pagi ini dan tinggal mikir buat makan nanti siang dan nanti sore. Aku sudah sangat menghemat air karena takut kalau kita akan kehabisan air. Alhamdulillah. Benar masih ada 2 mie instan, lumayanlah aku dan Usna bisa kenyang pagi ini.
Aku langsung memasak mie instan yang aku bawa dari rumah nenek Ngah, karena hanya mie instan yang cara memasaknya gampang dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tinggal direbus sebentar pasti akan matang. Setelah mie instan sudah siap, aku langsung membuat teh hangat untuk Usna agar bisa menghangatkan tubuhnya. Pasti tadi malam dia juga kedinginan. Dan setelah semuanya sudah matang dan sudah siap, aku akan membangunkan Usna. Saat akan membangunkan Usna, aku mulai kepikiran dengan Diki, Aldi, dan Lai, apakah mereka sudah makan atau belum? Apa mereka kelaparan atau bisa menemukan makanan untuk mengganjal perut mereka, dan apakah mereka kehausan atau tidak? Aku sangat mengkhawatirkan keadaan mereka. Gimana ya keadaan mereka sekarang? Kan mereka tidak membawa logistik sama sekali. Apa mereka bisa bertahan dengan semua ini? Apa mereka tidak kelaparan dan kehausan? Aku sangat sedih jika mengingat mereka. Sekarang sudah 2 hari 1 malam kita berada di atas gunung ini, dan teman-temanku tidak ada yang membawa logistik ataupun keperluan lain untuk menginap di atas gunung. Kita sama sekali tidak membawa tenda untuk tidur, ataupun selimut kami tidak membawa sama sekali, karena dari awal kita berpikir hanya 1 hari di atas gunung ini kami hanya mau melihat air terjun merah, dan setelah itu langsung turun ke bawah. Ternyata semuanya tidak sesuai rencana sama sekali. Usna, bangun. Ayo kita sarapan dulu biar kamu ada tenaga, dan habis itu kamu bisa minum obat lagi. Aku menggoncang pelan tubuh Usna untuk membangunkan dia. Usna, ayo bangun. Aku melakukannya lagi karena tidak ada respon dari Usna. Apa ini udah pagi, Heru? Usna menggeliat di tempat tidurnya. Ya, ini udah pagi. Ayo kita makan dulu, ajakku. Dia langsung bangun dari tempatnya tidur dan langsung duduk menghadapku sambil menguap dan ditutupi dengan tangannya. Jam berapa ini, Har? Usna kembali bertanya. Baru jam 6 sih, kebetulan aku membawa jam tangan. Dari dulu aku kemanapun pasti membawa jam tangan dan tidak pernah tertinggal, karena kalau memakai jam tangan aku jadi makin pede saja. Makanya hawanya masih dingin banget. Dia melipat kedua tangannya. Nih, aku buatin kamu teh hangat biar badan kamu bisa hangat. Minum dulu sedikit, habis itu kita sarapan. Aku memberinya segelas teh hangat. Wah, pintar banget kamu, tahu aja kalau aku lagi pengen minum teh. Emang hawanya dingin banget ya? Usna menerima teh dariku dan langsung meminumnya. Gimana, segar kan? Tehnya juga masih hangat, jadi bisa menghangatkan tubuh kita, ucapku. Iya, kamu gak minum teh juga? Tanyanya. Iya, ini punyaku. Aku menunjukkan gelasku. Ya udah, cepetan kamu minum mumpung masih hangat kan tehnya, nanti kalau sudah dingin kan gak enak jadinya. Usna menyuruhku untuk minum teh. Oke, kita minum bareng. Aku lalu meminumnya. Sekarang kita sarapan dulu ya biar ada tenaga dan biar tidak kelaparan nantinya, ucapku. Iya, kamu benar. Aku akan makan agar aku cepat sembuh dari demamku, jawab Usna. Aku langsung memberikan Usna sepiring mie instan yang masih hangat agar dia memakannya. Nih, mie-nya sudah matang, cepat kamu makan mumpung masih hangat, perintahku. Ya, aku akan memakannya. Dia menerima piring dariku. Kami makan berdua dan walaupun ini hanya mie instan, tapi sudah sangat nikmat bagi kami karena habis ini kita sudah tidak punya persediaan logistik lagi dan kita harus pintar-pintar putar otak supaya kita bisa bertahan hidup di gunung ini. Enak juga mie buatan kamu, kata Usna sambil tersenyum. POV Heru. Aku senang melihat Usna makan dengan lahap, kayaknya dia juga lapar karena tadi malam kita cuma makan buah, jadi pasti jadi cepat lapar. Gimana kaki kamu, sudah sembuh apa belum? Tanyaku pada Usna. Udah baikan kok, kan tadi malam sudah kamu urut, jadi ya sudah agak enakan, jawabnya. Terus buat jalan masih sakit gak? Tanyaku lagi. Ya sedikit sih, jawabnya. Kita makan mie instan itu sampai ludes tidak tersisa, sangat nikmat sekali rasanya. Aku bersyukur karena hari ini aku masih bisa makan sampai kenyang. Aku tidak tahu nasib kami ke depannya akan seperti apa. Alhamdulillah deh kalau gitu. Aku lega kalau kamu sudah sembuh, ucapku. Terus gimana rencana kamu selanjutnya? Apa kita akan melanjutkan perjalanan sekarang? Usna bertanya padaku. Ya tergantung kamu, kalau kaki kamu sudah sembuh dan badan kamu udah gak demam lagi ya kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang, jawabku. Kaki aku sudah sembuh kok, kita lanjutin perjalanan sekarang aja gak apa-apa, ucap Usna. Kamu beneran sudah sembuh? Kaki kamu juga sudah kuat buat jalan? Tanyaku memastikan. Aku tidak mau memaksakan Usna untuk melanjutkan perjalanan karena takutnya nanti di jalan dia sakit lagi dan akan lebih parah dari ini.
nanti kita juga yang akan susah, apalagi kita masih diintai oleh hantu pendaki yang dari kemarin terus mengejar kita. Kalau kamu masih mau istirahat tidak apa-apa koas. Aku akan nungguin kamu sampai kamu benar-benar sembuh. Aku mengelus rambut Usna. Aku yakin kok Har, aku sudah tidak kenapa-napa, aku sudah benar-benar sehat lagi. Kamu lihat saja aku sudah tidak lemas seperti kemarin kan. Usna terus meyakinkan aku. Baik kalau itu yang kamu mau dan kamu sudah benar-benar yakin kalau kamu sudah sembuh dan kaki kamu sudah tidak sakit lagi, kita akan melanjutkan perjalanan sekarang, ucapku pada Usna. Iya Har, aku juga khawatir dengan keadaan Aldi, Lair, dan juga Diki. Aku takut mereka kenapa-napa, jadi kita harus segera mencari mereka, ucap Usna bersemangat. Ya udah kita beresin dulu barang-barang kita, habis ini kita langsung berangkat ya, ucapku pada Usna. Oke, Usna langsung membereskan semua barang-barangnya, begitu juga denganku. Aku langsung membereskan peralatan untuk memasak dan aku juga membuang bungkus mie instan yang tadi habis aku buat. Aku juga membereskan sisa kulit buah yang tadi malam aku dan Usna makan. Setelah semuanya beres, aku dan Usna bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Kamu minum obat ini dulu biar demam kamu gak kambuh lagi. Kan bahaya kalau nanti kamu tiba-tiba demam lagi. Aku memberinya obat penurun panas. Iya biar aku minum dulu, Usna meminumnya. Gak ada yang ketinggalan kan, tanyaku. Gak kok. Oh ya, gimana dengan persediaan air kita? Usna bertanya padaku. Masih aman kok, kan tadi malam aku baru ambil minum dan kita cuma meminumnya sedikit karena tadi malam kan kita langsung tidur nyenyak, jadi kita tidak minum, jawabku. Sip, kalau begitu jadi kita sudah siap buat melanjutkan perjalanan, ucap Usna dengan semangat. Aku senang melihat semangat Usna. Kita memang harus terus semangat dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Mereka tidak boleh mendapatkan kita sebagai tumbalnya. Kita harus yakin kalau kita akan selamat. Tepat pukul 7 kita keluar dari gua ini dan kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dan melewati jalan yang cukup terjal. Kami juga harus lebih berhati-hati, takut kalau hantu pendaki itu tiba-tiba datang dan menangkap kami, jadi kami harus lebih berhati-hati lagi. Dalam perjalanan saat ini masih aman-aman saja, belum ada gangguan sama sekali, tapi kami tidak boleh terkecoh karena mereka bisa melakukan tipu daya apapun agar kita bisa lengah dan tertipu oleh mereka. Tetap waspada As, kita tidak boleh lengah sedikit pun, kita harus menajamkan mata dan telinga agar kita bisa mendengar gerak-gerik mereka kalau mereka mau mendekat ke arah kita, ucapku pada Usna agar tetap waspada. Iya kamu benar, mereka bisa ada di mana saja saat ini dan kita harus lebih waspada, ucapnya. Sebenarnya hutan ini sangat indah ya, tempatnya bersih dan pemandangan cukup indah. Hawanya sejuk banget, tapi sayang gak ada pendaki lain yang bisa menikmati indahnya alam di gunung ini. Usna terus melihat hutan ini sambil senyum-senyum, mungkin dia terpesona dengan keindahan alamnya yang sangat cantik. Hutan ini bersih kan, karena memang tidak ada manusia yang berani ke sini. Coba aja gunung ini bisa dinikmati oleh semua orang, pasti tempat ini juga akan kotor karena banyak sekali manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Bilangnya pecinta alam, tapi kalau di alam bebas malah tidak bisa menjaga alam, malah membuang sampah bekas makanan sembarangan, ucapku sambil melihat ke arah Usna. Sangat betul sekali ucapan kamu, dan aku sangat setuju, jawab Usna sambil memberikan 2 jempolnya ke arahku. Memang tidak semua manusia suka merusak alam, sebagian dari mereka memang benar-benar mencintai alam dan selalu menjaganya. Banyak juga yang menanam pohon di hutan yang sudah gundul karena ulah manusia. Ya itulah sifat manusia, ada yang suka merusak tapi banyak juga yang suka memperbaiki. Kamu udah capek belum? Kalau kamu sudah capek ngomong aja biar kita istirahat dulu, aku bertanya pada Usna. Belum kok, kita akan jalannya pelan-pelan jadi gak cepat capek, jawabnya. Ya pokoknya kalau kamu udah capek langsung saja ngomong ya dan kita akan langsung istirahat, ucapku menginginkan Usna. Aku masih khawatir dengan keadaan Usna karena dia baru saja sembuh dari demamnya, nanti kalau dipaksakan aku takut kalau dia akan demam lagi seperti tadi malam. Kamu yakin ini jalannya sudah benar? Usna bertanya padaku. Ya aku juga gak tahu jalannya, kita ikuti aja jalannya, semoga kita bisa menemukan teman-teman kita, jawabku. Sebenarnya aku juga tidak tahu jalan yang kita lewati ini sudah benar atau belum, karena kan ini juga baru pertama kalinya aku naik ke gunung ini. Jadi aku hanya mengikuti jalan lurus saja.
Entah ini jalan yang benar atau malah jalan yang salah, dan yang paling penting kita sudah berusaha untuk mencari jalan keluar. Semoga saja jalan yang kita pilih ini jalan yang benar agar kita bisa menemukan mereka secepatnya, kata Usna. Diki di mana ya? Apa dia di tempat kemarin saat kita terpisah? Tanyaku pada Usna. Ya mana aku tahu, tapi bisa juga sih dia kembali ke tempat kemarin dan menunggu kita di sana. Jawab Usna. POV Heru. Apa kita coba cari Diki di tempat kemarin aja ya, kataku. Emang kamu masih ingat apa kemarin jalannya kemana, tanya Usna. Aku berusaha mengingat jalan yang kita lalui kemarin dan berharap aku bisa ingat, dan itu juga bisa menjadi titik awal kita untuk menemukan Diki. Tapi setelah diingat-ingat aku belum juga mengingatnya karena hutan ini sangatlah luas. Waktu itu saja aku menemukan Usna karena berkat bantuan dari kakek buyutku. Kemarin, gue gak ingat sama sekali lagi, karena kan kemarin gue sambil lari-larian lagian hutan ini pohonnya juga hampir sama semua, jadi gimana kita mau ingat? Ucapku pada Usna. Apalagi gue, kan kemarin gue masuk ke hutan ini juga gara-gara ngikutin makhluk jadi-jadian yang mirip banget sama Elo, kata Usna. Ya juga sih, lagian kemarin masa lo gak bisa bedain itu gue asli atau palsu sih, main lo ikutin aja. Aku heran dengan Usna padahal kita sudah berteman cukup lama, tapi dia tidak bisa membedakan antara aku yang asli dan aku yang palsu. Ya kemarin gue juga sempat curiga karena lo gue panggil diam aja gak merespon sama sekali, malah terus aja jalan lurus jelasnya. Lah itu udah curiga kenapa tetap diikutin, tanyaku. Ya habisnya kamu jalannya cepat banget, aku takut kalau ketinggalan dan aku takut kalau aku sendirian di dalam hutan ini, kata Usna sambil menundukkan kepalanya. Ya udah, itu kamu ambil pelajaran saja. Lain kali harus lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi. Tipu daya mereka sangat berbahaya dan kita jangan sampai terkecoh oleh tipu dayanya. Nasihatku untuk Usna. Iya sekarang aku akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan gampang terkecoh oleh mereka, jawab Usna. Makhluk itu yang menyesatkan kita. Dia sengaja mengubah dirinya menjadi aku untuk menggiring kamu masuk lebih jauh ke dalam hutan ini. Dan sekarang kita tidak tahu jalan keluarnya. Ucapku sedikit kesal dengan makhluk yang menyerupai wujudku untuk mengecoh Usna. Andai aku tidak terkecoh pasti kita tidak akan tersesat sejauh ini ya, Usna menyalahkan dirinya sendiri. Itu bukan salah kamu Usna, tapi salah mereka yang sengaja membuat kita tersesat, jawabku. Aku juga bingung harus kemana untuk memulai mencari Diki, Lai dan juga Aldi. Hutan ini sangatlah luas jadi pasti agak susah untuk kita mencari mereka, sedangkan kita juga tidak hafal jalannya karena kita sendiri baru pertama kali naik ke gunung ini. Tetap aja itu salahku, karena gak berpikir lebih baik dulu sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti kamu yang palsu. Ucap Usna, dia masih merasa bersalah. Udah gak usah dibahas lagi. Kita juga kan tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Aku menghibur Usna agar dia tidak terus merasa bersalah. Oh iya, aku masih penasaran kok kamu bisa nemuin aku sih. Padahal kan aku sembunyi di dalam gua, kok kamu bisa tahu aku di situ sih? Sepertinya dia sangat penasaran. Aku jadi bingung harus menjawab apa, karena tidak mungkin aku menceritakan tentang kakek buyutku pada Usna karena belum tentu juga dia percaya dengan ceritaku. Apalagi kakek buyutku selalu datang dan mengajakku keluar dari gunung ini untuk menyelamatkan diri dan meninggalkan mereka di gunung ini. Usna pasti marah kalau aku menceritakan semuanya. Aku juga bingung gimana aku bisa nemuin kamu. Pokoknya kemarin itu aku kebingungan karena terpisah dari kamu dan juga Diki. Aku terus berteriak memanggil nama kalian berdua, tapi kalian tidak mendengarkan ucapanku. Lalu aku masuk ke dalam hutan ini untuk mencari kalian. Dan dalam perjalanan aku bertemu dengan hantu pendaki yang selalu mengejar kita. Aku langsung lari dan bersembunyi. Setelah aman aku kembali berlari masuk ke dalam hutan dan menemukan gua tempat kamu bersembunyi. Tadinya aku pikir aku akan bersembunyi di gua itu, gak taunya malah ketemu sama kamu. Aku menceritakan kejadian kemarin saat aku mencari Usna dan Diki, tapi aku tidak menceritakan tentang kakek buyutku. Ya nasib baik masih berpihak kepada kita ya, dan aku sangat bersyukur karena masih bisa ketemu kamu. Kalau tidak mungkin aku sudah mati karena ketakutan dan kelaparan, ucap Usna. Hus, jangan ngomong seperti itu. Kita akan baik-baik saja dan akan segera keluar dari gunung ini dengan selamat, jawabku. Amin, aku sudah sangat rindu dengan orang tuaku. Kalau besok kita belum pulang pasti mereka akan mencariku dan akan memikirkan nasibku.
Usna menundukkan kepalanya, dia terlihat sangat sedih. Iya juga ya, kita akan izin ke orang tua kita cuma liburan selama 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari kita gak kembali pasti mereka akan mencari keberadaan kita. Jawabku, aku juga mulai kepikiran dengan orang tua kita. Mana handphone di mobil lagi, ucap Usna lagi. Ya walaupun handphone kita tidak di mobil kita juga gak akan bisa hubungi mereka, karena mana mungkin di hutan ada sinyal, ucapku. Oh iya kamu benar juga, Usna tersenyum. Gimana udah capek belum? Kalau capek kita berhenti dulu. Aku bertanya pada Usna. Ya nih, kita berhenti dulu di sini, aku mau minum, habis itu kalau udah gak capek kita langsung lanjut lagi. Jawab Usna. Kita berhenti sejenak untuk beristirahat karena badan sudah mulai lelah dan kita juga mau minum dan meluruskan kaki yang sudah sangat lelah. Ya udah kita istirahat di bawah pohon itu aja biar gak panas, ajaku. Suasana di gunung ini memang sudah mulai panas karena matahari sudah terlihat jelas. Ya walaupun banyak pohon berjejer tapi hawa panas masih juga terasa menyengat. Panas juga ya, padahal ini masih jam 9 pagi loh, tapi udah kayak siang hari. Usna sambil mengusap keringat di wajahnya. Ya apalagi nanti siang pasti akan lebih panas dari ini, jawabku. Kita mau minum air untuk menghilangkan dahaga dalam tubuh. Hawa panas yang sangat menyengat membuat tubuh kita basah dengan keringat. Untung saja persediaan air kita masih banyak, jadi siang ini kita tidak akan kehausan ataupun kekurangan air. Sambil meletakkan botol minumnya ke dalam tas ransel yang dia bawa. Iya tapi nanti siang kita harus cari air lagi biar bisa sampai malam persediaan air kita. Karena kalau malam hari kita cari air akan lebih susah dan kalau malam hari pasti hutan ini akan lebih berbahaya, ucapku. Semoga nanti kita bisa menemukan air bersih yang bisa kita minum, ucapnya. Tapi serius deh, air di gunung ini benar-benar segar banget, airnya juga sangat bening kayak ada rasa manisnya gitu setelah kita menelan airnya. Aku sambil melihat air yang ada di botolku. POV Heru. Iya lo bener banget temang air segar, jawab Usna. Capek juga ya jalan dari tadi, padahal kan kita jalannya udah pelan. Usna mengeluh karena lelah. Namanya juga jalanas, sudah pasti capek lah, jawabku. Kami duduk sebentar untuk meregangkan otot dan minum air secukupnya karena kita harus benar-benar irit air karena belum tentu nanti siang kita bisa menemukan air bersih untuk kita minum. Gimana lanjut sekarang gak, tanya Usna. Semangat banget sih lo, baru juga kita duduk udah ngajak lanjut aja, ucapku pada Usna. Habisnya gue pengen cepat-cepat keluar dari gunung ini, gue tuh pengen pulang, ucap Usna. Iya kita akan pulang secepatnya, pokoknya kita harus terus semangat, ucapku pada Usna. Tapi ingat kita juga tidak boleh memaksakan diri. Kalau tubuh kita lelah kita harus segera istirahat agar kita tidak sakit dan tidak kecapean, tambahku lagi. Iya juga sih, kayak aku kemarin sampai demam karena mungkin kemarin aku kelelahan ngejar kamu yang palsu terus gantian dikejar-kejar sama kamu yang palsu, ucap Usna. Makanya harusnya kamu kemarin istirahat dulu, kataku. Ya gimana mau istirahat, orang udah ketakutan ya lari aja terus tanpa peduli rasa lelah, yang penting bisa kabur terus sembunyi. Usna malah kesal. Ya aku tahu kok, kan cuma bercanda, jawabku lagi. Untung saja hari ini cuaca sangat cerah sekali, kalau sampai hujan kita pasti akan sangat kesusahan karena kita tidak membawa tenda sama sekali. Dan pasti kita akan kehujanan dan bisa saja kita akan sakit karena kedinginan. Srek-srek, aku seperti mendengar suara langkah kaki seseorang. Kamu dengar gak? Aku seperti mendengar langkah kaki manusia yang menuju ke sini, ucapku pada Usna. Kok aku tidak dengar apa-apa sih? Usna langsung menajamkan pendengarannya. Srek-srek, aku kembali mendengar suara langkah kaki itu lagi. Ya aku juga mendengarnya, tapi dari mana arah suara itu? Usna bertanya padaku. Aku tidak tahu, tapi sepertinya langkah kaki itu semakin mendekat. Aku terus menajamkan pendengaran. Apa mungkin itu Aldi dan Laya? Usna tersenyum senang karena mengira itu suara langkah kaki Aldi dan Lai. Aku tidak yakin kalau itu suara langkah kaki Aldi dan Lai, karena sepertinya langkah kaki itu bukan hanya dari 2 orang tapi lebih dari itu. Jadi tidak mungkin itu suara Aldi dan Lai. Kini perasaanku jadi tidak enak, aku takut kalau itu suara langkah kaki hantu pendaki yang mengejar kita dari kemarin. Ayo kita pergi dari sini, ajakku. Jangan dulu, lebih baik kita pastikan dulu siapa tahu itu teman-teman kita.
Kalau kita pergi kita gak akan bertemu dengan mereka dong. Usna masih saja ngotot. Bukan As, itu bukan suara teman-teman kita, kamu dengarkan dulu baik-baik dari suaranya, sepertinya itu lebih dari 2 orang. Aku terus meyakinkan Usna. Usna mulai menajamkan pendengarannya lagi. Dia terus memperhatikan arah datangnya suara langkah kaki yang semakin mendekat ke arah kita. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang sangat aku kenal. Kemudian aku dan Usna sangat kaget dan kita langsung berdiri dan berlari sekencang mungkin. Itu mereka, ayo kita tangkap mereka, ucap hantu pendaki itu. Ternyata benar dugaanku, suara langkah kaki itu adalah milik mereka berempat, para pendaki yang terus mengejar kita sampai saat ini. Mereka memang sangat berbahaya dan mereka selalu bisa mengendus keberadaan kita dimanapun kita berada. Tuh kan apa gue bilang itu bukan langkah kaki teman-teman kita. Kamu singil terus dari tadi. Aku memarahi Usna. Iya maaf, aku tadi sudah sangat berharap kalau itu benar langkah kaki teman-teman kita. Usna terlihat sangat menyesal. Kini penyesalan Usna tidak ada artinya karena hantu pendaki masih terus berusaha mengejar kita dan sekarang kita hanya bisa berlari, mana tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua tempat lapang dan tidak ada yang bisa dipakai untuk bersembunyi dengan aman. Gimana ini Har? Aku takut mereka semakin dekat, ucap Usna panik. Ya sama gue juga takut bukan lo aja. Udah pokoknya kita lari saja sekencang mungkin, ucapku pada Usna. Aku dan Usna terus berlari dan sesekali menoleh ke belakang melihat keberadaan para hantu pendaki itu, takutnya mereka sedang semakin dekat. Aku terus menoleh. Gimana udah jauh apa belum mereka, tanya Usna. Mereka masih terlihat dan mereka masih ada di belakang kita, jawabku. Gimana dong ini? Usna sudah ingin menangis karena ketakutan. Aku melihat lagi ke belakang, mereka sudah agak tertinggal di belakang dan saat melihat ke depan aku melihat seperti ada pohon yang agak besar. Tanpa pikir panjang aku langsung menarik tangan Usna dan mengajaknya bersembunyi di belakang pohon yang cukup besar. Ayo kita sembunyi di belakang pohon itu, ucapku sambil menarik tangan Usna. Aku takut Har. Gimana kalau kita tertangkap? Usna menangis karena ketakutan. Aku juga kebingungan dan aku hanya bisa berdoa semoga kita berdua tidak tertangkap oleh mereka semua. Bisa selesai kita kalau sampai tertangkap dan aku takut tidak akan ada yang bisa menolong kita saat ini. Udah kamu gak usah menangis. Kalau kamu nangis tidak akan bisa mengubah keadaan lebih baik. Sekarang kita berdoa saja semoga mereka tidak akan bisa menangkap kita, ucapku sambil mengusap air mata Usna. Ya habisnya gue takut banget nih. Gue benar-benar takut kalau mereka akan kesini. Usna kembali menitikkan air mata. Aku mengintip di balik pohon dan melihat keberadaan mereka. Apakah mereka sudah jauh atau mereka masih ada di dekat sini? Gimana, apa mereka masih ada di sekitar sini atau mereka sudah jauh? Usna bertanya padaku. Has, mereka masih ada di sekitar sini, kamu diam aja nanti malah mereka dengar. Sambil menaruh jari telunjukku ke mulut agar Usna diam dan tidak berisik. Aku melihat sekeliling, tapi para hantu pendaki itu masih belum juga terlihat, entah kemana mereka sekarang. Tapi aku masih belum lega dan perasaanku juga masih tidak enak, mungkin karena aku saking takutnya kalau ketangkap sama mereka semua. Kakiku rasanya sangat lemas, aku bingung harus apa sekarang. Kayaknya mereka sudah menjauh dan sudah tidak mengejar kita lagi karena dari tadi aku tidak melihat mereka lewat sini, jadi mungkin mereka tidak mengejar kita sampai ke sini, ucapku pada Usna. Alhamdulillah, berarti sekarang kita sudah aman dari kejaran hantu pendaki itu dan kita bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Usna mengucap syukur karena kami mungkin saat ini sudah aman dari kejaran mereka, para hantu pendaki.